warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Laila Eskom. Kali ini kita akan belajar tentang modifikasi program komputer mata pelajaran informatika kelas 12. Adapun kompetensi dasar yang pertama 3.1 yaitu mengetahui kualitas program atau source code dari kriteria yang diberikan dalam kurung readability, robustness, dan perform. 4.1 melakukan modifikasi program tanpa mengubah struktur dan menyebabkan masalah. Adapun tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasil di depan kelas. Peserta didik dapat menginterpretasi konsep modifikasi program dan kualitas program yang mempengaruhi kemudahan modifikasi. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep modifikasi program dan kualitas program yang mempengaruhi kemudahan modifikasi. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak, di mana materi di dalam perangkat lunak ini ada 4 jenis. Yang pertama, fungsi perangkat lunak, kemudian produk perangkat lunak, kemudian ada jenis-jenis aplikasi perangkat lunak, dan yang keempat adalah kriteria perangkat lunak. Yang pertama, kita mengenal tentang fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak adalah kumpulan program, prosedur, dan data yang saling mendukung dan menyelesaikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah pengguna atau user. Adapun fungsi yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Jadi, tanpa adanya sistem operasi, maka komputer itu tidak dapat digunakan. Aplikasi-aplikasi lain tidak akan bisa diinstal karena belum adanya sistem operasi yang bekerja di komputer tersebut. Maka, sistem operasi ini harus ada terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Contohnya di sini adalah sistem operasinya yaitu Microsoft Windows. Atau kalau di HP kalian adalah Android. Dan sistem pendukung komputer lainnya. Kemudian yang kedua, mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat difungsikan secara bersamaan. Adanya software atau perangkat lunak, maka bisa mengatur semua perangkat keras yang ada di komputer. Komputer bisa menampilkan tulisan, bisa menampilkan gambar, suara, dan yang lainnya itu karena ada pengaturan, yaitu yang diatur oleh perangkat lunak.
Adapun fungsi yang ketiga yaitu menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. Misalnya, kita dapat menghubungkan antara suara dengan layar monitor. Suara akan ditayangkan atau suara akan ditangkap oleh layar monitor. Sedangkan layar monitor adalah menampilkan suara yang ditampilkan, misalkan lagu-lagu, musik-musik, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang keempat adalah menerjemahkan perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Programmer menciptakan perangkat lunak atau software itu dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi dalam bahasa Inggris. Bahasa tingkat tinggi itu akan dimengerti oleh perangkat keras dengan menggunakan bahasa mesin. Yang kelima, mengidentifikasikan suatu program yang ada di komputer. Kita dapat mengerti itu program-program untuk apa saja. Misalkan Microsoft Word itu untuk apa? Microsoft Excel itu program untuk apa? CorelDRAW itu untuk apa? Dan yang lainnya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang harus kita pelajari. Kemudian untuk materi yang kedua adalah produk perangkat lunak. Produk perangkat lunak berbeda dengan produk perangkat keras. Perangkat lunak dibuat, dikembangkan, dan direkayasa berdasarkan pemesanan atau paket. Perangkat lunak dibuat oleh programmer dan developer. Secara garis besar, produk perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah produk generik atau umum. Produk generik itu adalah perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum sesuai kebutuhan kebanyakan pengguna. Produk ini biasanya disebut dengan software sing-rapid. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi Office, utility, dan aplikasi editor. Misalkan, untuk sistem operasi yang kita kenal biasanya dengan Microsoft Windows, Linux, Android, MS-DOS, Unix, dan yang lainnya. Sistem operasi ini harus ada di dalam komputer agar kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian kalau untuk utility kita misalkan antivirus, AVG, kemudian SMADAV, dan yang lainnya. Kalau untuk aplikasi Office, kita biasa mengenal dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, dan juga yang lainnya. Sedangkan untuk aplikasi editor, biasanya kita mengenal dengan editor video. Ada CorelDRAW, ada Maker, ada Photoshop, dan yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh produk perangkat lunak generik atau yang umum. Kemudian yang kedua adalah produk pesanan. Produk pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Dikembangkan khusus bagi pelanggan atau kontraktor perangkat lunak. Jadi ini dipesan khusus oleh pelanggan ya. Misalkan di sini aplikasi bank tertentu, aplikasi supermarket tertentu, atau aplikasi kantor tertentu. Di mana kita bisa melihat saat kita masuk ke dalam perbankan, di dalam bank itu ada seorang teller
yang mengaplikasikan program komputer. Jadi saat kita akan menabung atau mentransfer, maka kita tinggal memasukkan nomor rekening kita, maka langsung akan terdeteksi namanya siapa, alamatnya di mana. Kemudian kita akan mengirimkan kemana. Kalau untuk aplikasi di supermarket, kita biasa melihatnya dengan jelas ya. Kalau misalkan kita membeli suatu barang, kemudian kita di kasir mau bayar, kemudian dicek dulu pakai barcode, kemudian langsung akan muncul barcode tersebut dengan nama itemnya apa, produk apa, harganya berapa. Itu sudah didesain sedemikian rupa oleh pembuatnya atas pesanan yang diinginkan oleh pembeli. Begitu juga aplikasi kantor yang lainnya. Nah, itu adalah produk perangkat lunak, di mana tadi produk perangkat lunak dibagi menjadi dua, produk generik dan juga produk pesanan. Kemudian untuk materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Terdapat banyak jenis aplikasi perangkat lunak yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem atau sistem software. Adalah sekumpulan program yang digunakan untuk melayani atau menunjang program lainnya. Contohnya yaitu sistem operasi, driver, compiler, editor, dan juga prosesor telekomunikasi. Kemudian jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yang kedua yaitu perangkat lunak waktu nyata atau real-time software. Adalah perangkat lunak yang berfungsi memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu yang cepat. Contohnya, pengontrol keasaman tabung reaksi, pengontrol arus udara, dan juga pengontrol reaksi nuklir. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan atau scientific dan engineering software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menangani hal-hal bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan secara rinci. Contohnya, simulasi vulkanologi, astronomi, dinamika orbit pesawat ruang angkasa, analisis otomatisasi pabrik, dan juga biologi molekuler. Kemudian yang keempat, ada embedded system. Embedded system adalah perangkat lunak yang dilekatkan pada perangkat lainnya, baik ke perangkat keras maupun ke perangkat lunak lainnya. Contohnya microwave, kamera digital, dan juga GPS. Kemudian ada perangkat lunak pengolah data atau data processing, yaitu perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu. Contohnya pengolah statistik dan juga billing telepon. Kemudian ada perangkat lunak sistem informasi atau information system, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai sesuatu hal yang diperlukan oleh pengguna. Contohnya yaitu website dan juga perpustakaan digital. Kemudian yang selanjutnya ada perangkat lunak sensor, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus.
terkadang digolongkan ke dalam jenis embedded system. Contohnya, pengatur suhu ruangan dan mesin absensi. Jadi kalau kalian melihat Bapak Ibu guru absensi di depan ruang tata usaha, itu menggunakan perangkat lunak sensor dengan sensor jari, sidik jari. Kemudian ada perangkat lunak komunikasi atau communication software. Adalah perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek satu dengan yang lainnya. Jadi ini adalah menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek satu dengan objek lainnya. Contohnya aplikasi Messenger dan juga router. Untuk aplikasi selanjutnya yaitu perangkat lunak pengolah grafis, yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah dan merancang data grafis. Misalkan kita dalam pembuatan poster, dalam pembuatan video atau pembuatan yang lainnya yang membutuhkan perangkat lunak pengolah grafis. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak kecerdasan. Ya, perangkat lunak kecerdasan adalah perangkat lunak yang menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Misalkan jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan kecerdasan buatan atau biasa dikenal dengan artificial intelligence. Nah, itu adalah jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yang harus kita ketahui di masa sekarang ini agar kita tidak ketinggalan tentang perangkat-perangkat lunak yang ada di zaman ini, yang sering umumnya digunakan oleh para pengguna atau para pemakai komputer atau programmer. Kriteria perangkat lunak. Untuk melihat kualitas perangkat lunak yang baik, selain dilihat dari guna dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia, terdapat kriteria lain agar perangkat lunak bisa disebut sebagai aplikasi yang berkualitas. Adapun kriteria tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu usability. Adalah perangkat lunak yang harus berguna dan berdaya guna tinggi untuk membantu pekerjaan manusia. Sehingga dengan adanya perangkat lunak, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan juga cepat. Yang kedua, be reliable, yaitu perangkat lunak yang mampu diandalkan. Kapanpun dan dimanapun perangkat lunak itu digunakan, mampu memberikan hasil yang sama. Yang ketiga, maintainability. Adalah perangkat lunak yang mudah dalam perawatannya dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan dalam programnya. Yang keempat adalah efisiensi, yaitu perangkat lunak yang harus hemat dalam penggunaan sumber daya sistem, seperti memori dan prosesornya. Yang kelima, eye-catching dan user interface adalah perangkat lunak yang harus mempunyai tampilan yang menarik dan mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang keenam, ada long lifetime. Adalah perangkat lunak dapat digunakan dalam
jangka waktu yang panjang, sehingga tidak membuat repot programmernya, karena kapanpun waktunya bisa tetap digunakan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada high performance, yaitu perangkat lunak dapat bekerja dengan baik walaupun digunakan oleh beberapa pengguna. Jika kita menggunakan perangkat lunak tersebut dalam satu tempat bersamaan dengan orang banyak, kita tetap akan menggunakan tanpa terjadi masalah. Jadi tetap digunakan dengan baik. Kemudian ada readability, yaitu perangkat lunak yang mudah dipelajari oleh pengguna, baik itu pengguna biasa maupun programmer. Minimal dapat dipahami algoritmanya. Dan yang terakhir adalah robustness. Adalah perangkat lunak yang mampu mentolerir masukan yang tidak terduga atau masukan yang tidak valid dari pengguna. Nah, ini adalah materi kriteria perangkat lunak. Sampai di sini materi kita tentang perangkat lunak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap belajar dimanapun kalian berada. Semoga sukses ke depannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.